Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Budi Komputer. Hari ini saya akan berbagi lagi bagaimana cara setting BIOS sekaligus install ulang pada sebuah laptop Asus ya. Asus tipenya ini Asus VivoBook 14, 15, 17. Tapi untuk versi tepatnya ya ada di bawahnya ya. Ini laptopnya masih hidup ya. Kita cek dulu tipe yang sebenarnya ya di sini. Nah ini ya, ini tipe yang sebenarnya. Kurang terang ya. Nah ini tipenya adalah A140 4Z ya, A1404Z. Nah ini tipe Asus VivoBook 14 ya, ini Asus Vivo 14 modelnya A1404Z ya. Oke, itu tipenya ya. Namun sebelum saya lanjutkan ya, mohon maaf karena di sini pinggir jalan besar, jadi suara-suara mobil itu sangat keras sekali, jadi harap dimaklum. Oke, langsung saja kita hidupkan. Ini masih hidup ya laptopnya. Kenapa ini laptopnya saya hidupkan? Ini datanya mau saya backup dulu ya. Datanya mau saya backup dulu. Nah, untuk membackup data, ya. Kelihatan nggak ya? Oke ya. Oke. Biasanya sebelum saya install ulang ya, saya terlebih dahulu membackup data yang ada di sini ya. Ini download dokumen, picture, musik, video. Nah ini kita backup semuanya. Biasanya ada datanya user di sini ya, sebelum kita install. Nah ini sudah itu barusan saya sudah backup nih. Terus kemudian ini silakan kasih nama ya, D-nya. Kasih nama, diedit ya. Cara ngeditnya klik kanan di sini. Show more. Kemudian rename. Nah, ini. Nah, di sini silakan kasih tulisan sini ya, data. Kalau saya biasanya tulis data ya di situ. Nah, baru kalian enter. Terus seperti ini, enter. Nah, maka dia akan bertulisan data. Nah ini silakan ini dirubah juga kalau lebih bagus lagi. Jadi kita tidak akan salah memformat nanti ya. Nah kita ini kasih nama OS, terserah mau kasih apa namanya. Yang penting ini yang kita format nanti itu OS-nya ini ya. Nah ini jangan sampai terformat data deh. Ini tadi sudah saya backup datanya ya. Ini saya tulis namanya. Dokumen 10 September 2025. Nah, sudah saya itu ya. Pastikan kalian membackup datanya dulu. Nah, setelah membackup data, jadi sebelum kita install ulang, kalau kita tidak mempunyai driver dari laptop ini ya, laptop ini kita tidak mempunyai driver ya. Nah, karena kalau setelah kita install ulang, maka semua driver yang ada di laptop ini akan hilang. Jadi kita harus backup drivernya. Caranya adalah saya menggunakan sebuah aplikasi, ini nama aplikasinya driver backup. Nah ini kasih nama ini, kita klik 2 kali. Nanti kalau kalian ingin menginginkan ini aplikasinya, nanti saya kasih link ya. Nah, ini namanya double driver ya. Nah, caranya backup
klik backup, kemudian scan correct system ya, scan correct system. Nah, saya nggak pasti bisa membaca ya. Nah, ini sudah muncul seperti ini, dia sudah otomatis ada checklistnya ya. Nah, kemudian baru kita klik backup. Nah, kemudian kita taruh di lokal D-nya ya. Nah, ini lokal D-nya. Nah, di sini supaya nanti ketika kita install ulang tidak hilang backup driver kita ya. Oke, klik OK. Nah, setelah itu baru klik OK. Nah, maka proses backup driver berlangsung ya, atau berjalan. Silakan tunggu. Ini tergantung kecepatan laptopnya ya. Kalau laptopnya cepat, kemudian cepat juga selesai. Nah, itu kita bisa mengembalikan drivernya yang setelah kita install tadi ya. Jadi tidak perlu kita mendownload driver dari internet ya. Nah, itu solusi dari saya untuk mempermudah kita tanpa secara online kita mendownload drivernya ya. Oke, kita tunggu nanti akan 100%. Saya tunjukkan nanti kalau sudah selesai ya. Jadi semua driver ini, driver Epson itu di backup semuanya. Apa-apa yang diinstal di sini itu drivernya dia akan masuk tercopy ya, itu tercopy ke backupan kita tadi. Oke, kita tunggu. Ini ya, sudah selesai backupnya ya. Sukses, complete successful. Nah, kita klik OK saja. Nah, untuk posisi apa namanya, cara backupnya data ini sudah langsung ya, tanpa kita buat video. Sebenarnya ada video tersendiri untuk cara backup driver ini, tapi nggak apa-apa, langsung saya gabung di sini. Nah, masuknya di sini ya. Drivernya mana dia? Nah, ini ya, hasil backupan kita tadi. Backup drivernya dia akan muncul tulisan seperti ini ya. Itu otomatis dari aplikasinya ya. Nah, ini hasil dari backup drivernya banyak. Nah, ini kan semua untuk display itu ini untuk VGA-nya ya. Untuk VGA-nya, kemudian net ini untuk WiFi-nya. Jadi mudah saja ya. Demikian ya cara backup datanya. Kemudian setelah kita backup datanya, baru kita install ulang laptopnya ya. Nah, ini untuk install ulang laptopnya, kita matikan dulu ya. Kita matikan laptopnya dulu, baru kita booting ke flash disknya ya. Nah, bagi teman-teman ya, bagi teman-teman yang belum mempunyai bootable Windows 11 ya, bootable Windows 11, silahkan cek kolom di deskripsi ya untuk cara link download driver Windowsnya. Dan cara membuat bootable-nya juga ada di kolom deskripsi ya. Nah, pastikan ketika kalian membuat bootable ke flashdisk itu formatnya adalah legacy atau GPT ya, yang UEFI legacy. UEFI GPT ya, bukan legacy. Kalau legacy itu untuk tipe laptop yang lama, kalau pembuatan seperti itu. Jadi kalian pastikan menggunakan GPT UEFI ya, bukan legacy ya. Oke, ini sudah saya siapkan sebuah flashdisk yang sudah ada Windowsnya di sini, minimal 8 GB ya. Windows kapasitas dari flashdisknya. Saya menggunakan merek SanDisk ya. Oke, langsung kita colok. Ini dalam keadaan mati ya, laptopnya dalam keadaan mati. Kita colok flashdisk.
kemudian kita hidupkan ya, kita hidupkan, kemudian kita klik F2 ya, F2, tekan terus F2. Nah, maka akan muncul seperti ini ya menunya ya. Perhatikan menunya seperti ini. Ya, menunya seperti ini. Oke, yang perlu kita rubah ya, yang perlu kita setting adalah bagian boot priority ini ya. Nah, ini kalau yang atas ini kan Windows Boot Manager, ini Samsung, ini hard disk atau SSD bawaan dari laptopnya ya. Kalau ini USB SanDisk Part 1 ini SanDisk ini pasti saya ya. Nah, mereknya SanDisk. Jadi kalian terserah menggunakan merek apa, flashdisknya itu terserah ya. Kemudian kita angkat ya, caranya kita angkat ke atas, dengan seperti ini ya. Setelah kita angkat seperti ini, settingannya sudah benar ya. Baru kita simpan menggunakan F10 ya, tekan F10 di sini, kemudian kita klik konfirmasi, confirm. Nah, kita tunggu dia akan booting. Sudah muncul seperti ini, tampilannya seperti ini. Ini ada dua pilihan, saya menggunakan Windows Excelsior Optimus 11 ya. Ini Windows 11 versi editan ya. Nah, ini bulan 3 tanggal 13 2025. Ini editannya ketika membuat Windowsnya ya. Nah, ini Windowsnya sangat ringan ya. Jadi Windows 11 ini sangat ringan, jadi saya suka menggunakan Windows yang tipe ini ya, Windows Excelsior. Untuk link downloadnya silahkan cek di kolom deskripsi ya. Sekarang kita lanjut ya instalasinya. Kita klik tab ya, karena mousepadnya ini tidak berfungsi, jadi kita menggunakan tab untuk menggeser ke nextnya ini ya. Oke, kita klik tab satu kali, maka terblok sudah seperti ini. Kemudian klik enter ya. Nah, ini karena saya tidak menggunakan mouse ya, tapi kalau kalian kesulitan menggunakan keyboard, silakan gunakan mouse ya untuk mempermudah. Oke, sekarang munculnya seperti ini. Yang perlu kita format adalah partisi 1 dan partisi 3 ya. Nah, ini saya naikkan, gunakan panah arah atas ya, naikkan panah arah atas. Kemudian setelah terblok seperti ini, kita blok bagian format ini ya. Caranya klik tab 1 2 3. Nah, sudah 3 kali klik tab, maka formatnya sudah hidup ya. Kemudian kita enter ya, enter. Nah, kita geser ke menu OK ya, menggunakan panah arah kiri. Oke, sudah terblok. Kemudian klik OK. Nah, sudah terformat partisi satunya. Nah, kemudian yang kita format partisi 3 ya, sesuai tadi dikasih nama ya. C nya tadi itu kita kasih nama OS, terus D nya adalah data. Nah, ini supaya kita tidak salah memformat partisinya ya, jadi jangan sampai salah eksekusi ya. Oke, sekarang sudah terblok partisi 3, kita klik tab lagi 1 2 3. Nah, formatnya sudah hidup, kemudian klik enter.
kemudian pilih panah arah kiri untuk menu ke OK, kemudian enter. Nah, sudah. Kalau sudah terformat partisi 3, kemudian kita tap lagi ya, 1 2 3 4 5. Nah, 5 kali kita klik tab, dia akan hidup necknya ya. Nah, baru kita klik enter. Nah, maka proses instalasi itu sudah berjalan ya. Kita tunggu. Ini memakan waktu sekitar 5 menit ya, atau 3 menitan sekitar itu, tergantung laptopnya ya. Kalau laptopnya cepat sekitar 3 menit sudah selesai. Nah, ini kan cepat ya. Kita tunggu. Oke, sudah 92%. Kita tunggu dia sudah 100% ya. Nanti akan restart ya. Itu restart biasanya 2 kali. Setelah itu selesai ya. Kita tunggu saja. Nah, ini proses restart. Nanti dia muncul. Kalau sudah muncul, restart lagi, sudah selesai. Itu aja, seperti itu. Tapi nanti kita tampilkan setelah restart ya. Oke, setelah 2 kali restart tadi, sudah muncul seperti ini. Jadi kelebihan dari Windows ini, kita tidak perlu mengisi username, kemudian tidak ada neck lagi, murni ketika restart 2 kali langsung selesai ya. Nah, tidak ada setting lagi. Nah, ini tampilan dari Windows 11 editannya ya. Nah, ini saya coba. Nah, ini kebetulan setelah kita install ya, mouse-nya tidak berfungsi ya, mousepadnya. Jadi harus kita menggunakan mouse untuk mengendalikan laptopnya ya, untuk menginstal drivernya yang ada kita backup tadi. Saya siapkan dulu ya mouse-nya ya, saya carikan mouse-nya dulu. Oke, sudah saya siapkan mouse-nya ya. Nah, ini sekarang kita buka di sini ya. Buka di sini. Ini kita cabut dulu ya flashdisknya. Flashdisk Windows-nya ya, Windows tadi kita cabut, Windows 11. Nah, untuk menginstal drivernya ya, kita klik kanan di sini. Klik kanan, kemudian pilih show more, kemudian manager ya, manager. Kita tunggu. Nah, setelah muncul seperti ini, kemudian pilih device manager. Nah, seperti ini ya. Ini tampilannya ya, seperti ini. Nah, ini belum terinstall ya. Nah, ini tanda tanya, ini drivernya belum terinstall, makanya mousepadnya tidak berfungsi ya. Nah, sekarang cara installnya, klik kanan sini ya, klik kanan, update driver, kemudian pilih browse, kemudian pilih browse lagi ya, terus cari local D ya, tadi local D kita cari di sini, di PC ini kita klik. Nah, ini D. Nah, kita cari driver yang kita backup tadi ya, turunkan, tarik ke bawah. Nah, ini driver yang kita backup tadi, klik, langsung klik OK, baru kita klik next. Nah ya, dapat ya drivernya. Nah, dapat satu-satu kita lakukan seperti itu. Nah, ini network nih ya, ini belum dapat ya. Nah, ini masih belum ada wifi nya, jadi kita install wifi nya. Ini wifi nya ya, driver wifi nya kita install, klik browse. Nah, ini karena sudah disetting tadi ya, ini di D drivernya,
langsung kita next. Nah, ini dapat sudah wifi nya ya. Nah, ini kita klik sini. Nah, wifi sudah hidup ya. Tuh, sudah keluar wifi nya. Nah, di sini drivernya sudah dapat. Nah, silakan lakukan semuanya ini ya, seperti cara saya tadi. Lakukan semuanya sampai tanda-tanda tanya ini sudah hilang. Kemudian yang terakhirnya baru kalian install VGA nya ya. Ini VGA nya kalian install. Kalau VGA nya tidak diinstal, maka untuk meredupkan lampu di sini, di lampu layar ini, kalau tidak diinstal VGA nya tidak akan berfungsi. Jadi harus diinstal VGA nya. Dan untuk memperkecil layar itu juga pengaruh sama VGA nya, jadi harus diinstal. Demikian ya bagaimana cara setting BIOS dan install ulang pada sebuah laptop Asus VivoBook ya. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.